yang diharamkan dalam Islam. Mungkin sebagian di antara kita ada yang bertanya-tanya, apakah benar ada keju yang diharamkan dalam Islam? Karena pemirsa, sepengetahuan kita keju itu terbuat dari bahan baku susu. Baik itu susu sapi, susu kambing, ataupun susu kerbau. Dan tidak hanya susu, ternyata ada salah satu unsur yang penting dalam pembuatan keju, yaitu rennet. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Mu'jam Al-Wasit 2938, rennet merupakan sebuah zat enzim yang diekstraksi dari bagian dalam perut anak sapi, anak kambing, dan hewan lainnya untuk memadatkan susu. Jika rennet dicampurkan sedikit saja ke dalam cairan susu, maka susu tersebut akan membeku, mengental, dan mengumpul, sehingga berubah menjadi keju. Apa sajakah jenis-jenis keju yang biasanya beredar di pasaran? Keju cheddar. Nama ini sudah pasti tidak asing lagi di telinga kita, karena keju ini merupakan jenis keju yang umum dikenal. Nama cheddar diambil dari daerah tempat jenis keju ini dibuat, yaitu desa Cheddar di Somerset, Inggris. Keju ini sangat populer di dunia, dan di Indonesia, keju ini juga paling sering digunakan untuk membuat kue, roti, dan juga untuk pelengkap sarapan. Selanjutnya ialah keju mozzarella. Keju ini juga sudah sering kita jumpai dan sering digunakan untuk memasak. Keju yang berasal dari Italia ini, proses pembuatannya pun cukup unik, di mana keju akan diputar-putar dan dipotong. Maka dari itulah keju ini dinamai mozzarella. Dengan teksturnya yang lembut dan mudah dibentuk, keju ini akan meleleh dan menciptakan rasa yang nikmat jika telah dimasak. Yang terakhir ialah keju parmesan. Keju ini biasanya berbentuk padat, namun ada pula yang sudah diparut hingga menjadi bubuk. Keju parmesan cukup berbeda dengan keju lainnya, di mana keju ini melalui proses pemeraman yang cukup panjang hingga bertahun-tahun lamanya, dan membuat aroma dari keju ini sangat tajam. Pemirsa, semua keju-keju yang beredar di pasaran tersebut pasti mengandung rennet. Dan mengingat rennet itu adanya di bagian dalam perut, lantas apakah rennet itu najis? Nah pemirsa, mengenai hal ini jumhur ulama memiliki beberapa pendapat. Pendapat yang pertama, ada yang mengatakan bahwa rennet binatang itu disembelih secara syar'i itu halal untuk dimakan. Karena berdasarkan dari para ulama dan Imam Nawawi menjelaskan bahwa umat Islam menyepakati bolehnya memakan keju selama tidak bercampur dengan najis. Kemudian, bagaimana dengan rennet yang terdapat dari binatang yang sudah mati atau bangkai? Ya, sebagaimana yang telah kita ketahui, jika memakan hewan yang sudah mati atau bangkai, hukumnya adalah diharamkan. Sebagaimana Allah dalam firman-Nya, katakanlah, tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai atau darah yang mengalir, atau daging babi, karena sesungguhnya semua itu kotor, atau binatang disembelih atas nama selain Allah. Quran Surah Al-An'am ayat 145. Pemirsa, mengenai rennet yang diambil dari binatang bangkai sebenarnya ada dua pendapat. Ada yang bilang itu najis, dan ada pula yang mengatakan bahwa sucinya rennet bangkai. Namun, pendapat yang lebih kuat dan paling banyak ialah sucinya rennet dari binatang yang sudah mati. Mendengar pernyataan seperti ini, pasti banyak yang bertanya-tanya, mengapa rennet dari binatang yang sudah mati dibilang suci? Jawabannya ialah, karena ketika para sahabat telah berhasil menaklukkan negeri Irak atau Persia, mereka memakan keju orang-orang Majusi. Walaupun keju tersebut terbuat dari susu, namun hasil sembelihan mereka itu dianggap sama dengan bangkai. Mengenai hal ini, ada riwayat paling sahih dari Abdul Razak dalam musnafnya yang diriwayatkan dari Syakik, di mana ada yang bertanya kepada Umar. Sesungguhnya ada suatu kaum yang membuat keju, lalu mereka memasukkan ke dalamnya air susu bangkai. Umar menjawab, sebutlah nama Allah dan makanlah. Hadis riwayat Imam Ahmad. Nah pemirsa, jika rennet dari binatang yang sudah mati masih dapat dikatakan suci, berarti keju yang dihasilkan pun halal. Lantas yang manakah keju yang dinyatakan haram? Jika kita teliti lebih dalam, ternyata tidak semua keju itu halal. Ada pula keju yang haram jika kita konsumsi. Ya, keju yang dibuat dari rennet babi itulah keju yang diharamkan.
Seperti yang sudah kita ketahui, babi adalah binatang yang diharamkan dan seluruh bagian dari tubuhnya adalah najis termasuk renetnya. Maka dari itu keju yang dibuat dari padatan air susu babi adalah najis dan haram. Pemirsa, sebagai orang yang suka mengkonsumsi keju, diharapkan untuk selalu waspada akan keju yang dibuat dari rennet babi. Dan biasanya keju dari rennet babi ini akan bertuliskan porcine pepsin dalam label kemasannya. Namun, jika kita lihat dengan kasat mata dan dicicip rasanya, mungkin akan sulit membedakan apakah itu terbuat dari rennet babi atau tidak. Karena jumlah rennet yang digunakan sangat kecil, maka penggumpal atau sejenis protein ini akan bercampur dengan protein keju. Sehingga semakin sulit membedakan mana protein yang menghasilkan penggumpal keju atau mikroba. Pemirsa beriman, keju yang diharamkan dalam Islam itu ternyata memang ada, yaitu keju yang dibuat dari rennet babi. Sedangkan rennet dari binatang yang sudah mati atau bangkai masih terbilang suci. Karena adanya pendapat sahih dari para sahabat yang menguatkan bahwa dahulu mereka pernah memakan keju dari rennet bangkai. Adanya informasi ini semoga kita menjadi lebih waspada dalam mengkonsumsi keju. Wallahu a'lam bishawab. Oke, ini harus diingat-ingat nih, namanya porcine pepsin. Mungkin lebih baik pemirsa ini catat juga di rumah, takutnya ntar lupa pas mau belanja keju. Apa ya kemarin nama lainnya ya? Ya, betul sekali ya. Dan tadi pasti semuanya kompak nih. Oh, kayak gitu ya. Dan yang aman itu dari rennet sapi, bukan dari babi ya, karena jadinya nggak halal deh ya. Dan tadi juga kita sudah memberikan tayangannya kepada pemirsa, mudah-mudahan jadi lebih hati-hati lagi ya. Bener Sebetulnya banget. gampang kok pemirsa. Coba deh buka webnya MUI, makanan-makanan apa aja, misalnya keju apa yang tidak halal, itu ada. Jadi sebetulnya lebih mudah untuk kita bisa memilih. Betul banget, Al. Kita sebenarnya sudah dibantu dengan label-label dari MUI itu. Cuman tinggal kitanya aja, jangan males buat mengupdate-nya pemirsa. Betul. Baik, untuk yang selanjutnya kita mau membahas sangat menarik sekali ini. Kalau kita sekarang sering mendengar ada pasangan yang sudah menikah lama tapi belum punya anak, pengen punya anak, mereka mengangkat anak, mengadopsi anak. Jadi kita sebutannya anak pancingan. Oke. Boleh nggak itu dalam Islam? Gimana hukumnya? Oke, kalau Niatnya buat mancing anak. Oke, kalau gitu daripada kita berspekulasi ya, Bener daripada banget. tersalah juga ya, dengan kita ikuti liputannya. Nanti dulu, makanya pemirsa jangan kemana-mana, nanti kita akan bahas soal itu, tetap di Berita Islami masa kini.